sakit tuh orang ini, orang pacok orang. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan untuk bersaksi di hari Raya Paskah ini. Buat Bapak Pendeta, Bapak Pendeta saya boleh juga ini. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah alumni 212, pernah dengar nggak? Pernah dengar? Pernah. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Jemaat Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua satu kesaksian yang sungguh luar biasa menurut saya, di mana ada seorang laskar dari alumni 212, dia bertobat mengikut Yesus. Menurut kesaksiannya, dia mengikut Yesus ini karena ada satu hal yang dia lihat dari seorang Kristen yang percaya Yesus, yaitu Ahok. Ketika detik-detik Ahok divonis pada saat itu, dan kemudian setelah dia divonis, di mana Ahok berkata bahwa siapa saja yang menjolimi dia, percayalah bahwa satu persatu akan dipermalukan oleh Tuhan. Dan itu terjadi. Dan ketika seorang pemuda ini melihat apa yang terjadi lewat perkataan Ahok itu, disitulah dia merinding dan kemudian dia percaya kepada Tuhan Yesus. Mari kita simak saja videonya teman-teman, videonya yang berikut ini. Sakit tuh orang ini, orang pacok orang. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan untuk bersaksi di hari Raya Paskah ini. Buat Bapak Pendeta, Bapak Pendeta saya boleh juga ini. Kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah alumni 212, pernah dengar nggak? Pernah dengar? Pernah. Radikal, sumbu pendek, kadrun, anti Ahok, anti Jokowi. Ini dia orangnya Bapak Ibu. Di depan Bapak Ibu sekarang. Gambarnya nggak bisa ditampilkan tadi. Kenapa seorang anti Ahok, anti Jokowi, kadrun, alumni 212 bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Amin. Ada 3 alasannya buat hidup saya pribadi, Bapak Ibu. Yang pertama itu sumpah Ahok. Ada yang ingat sumpah Ahok di hari pengadilan ya Bapak Ibu? Saya yang demo hari itu Bapak Ibu, pingin Ahok segera dimasukkan ke dalam penjara. Kita mendesak. Begitu dengar sumpah Ahok di bulan Mei 2017, merinding saya Bapak Ibu. Kalau orang lain biasanya di detik-detik akhirnya itu kebanyakan menangis, tapi Ahok tidak. Ahok lantang, merasa dizalimi dan bersumpah satu persatu akan dipermalukan. Merinding saya waktu itu Bapak Ibu. Begitu dengar itu, saya tanya ke Tuhan saya, ya Allah, siapa yang ngasih iman ke Ahok? Kok kuat banget ini orang? Kami jutaan orang loh. Demo di Monas Bapak Ibu, berjilid-jilid. Bapak Ibu semua tahu. Semua orang tahu kejadian 212 tahun 2016. Semua orang tahu politik Indonesia. Sejarah kelam untuk pilkada DKI. Tapi saya termenung. Sorenya saya buka Twitter Bapak Ibu. Saat saya buka Twitter, saya lihat ada satu gambar. Oh, izin saya. Gambar ini Bapak Ibu, mohon maaf. Ada yang pernah lihat gambar ini sebelumnya? Belum pernah ya? Ini Ahok bersama Tuhan Yesus. Foto ini viral di sosial media Twitter. Kenapa Twitter? Karena Twitter sampai hari ini masih membahas tentang politik-politik yang terhangat. Ya, Facebook tidak, Instagram tidak, tapi Twitter masih membahas. Begitu saya lihat gambar ini, saya tertegun Bapak Ibu. Saya bilang dalam hati saya, hebat banget ya orang Kristen menggambarkan Tuhannya sedekat itu. Saya dalam hati saya Bapak Ibu. Bahkan Ahok duduk, tapi Tuhannya digambarkan lebih rendah. Dan itu menyentuh hati saya. Dan saya posting ulang di Twitter saya. Saya bilang, saya tersentuh melihat gambar ini.
Terus saya posting lagi, kalau kita punya peribahasa, karena milas titik rusak susu sebelangga. Tapi di mata saya Ahok nggak seperti itu. Karena kesalahpahaman tidak merusak seluruh kebaikan Ahok. Membuka tabir di kepala saya. Ahok tuh nggak seperti itu, Farhan. Ahok tuh baik. Banyak orang-orang hidupnya hancur. Di Jakarta tinggal di pinggiran kali. Di Kalijodo itu prostitusi, perjudian. Tapi Ahok, apa yang dilakukan Ahok? Dibersihkan agar tidak kumuh. Dilarang tempat-tempat seperti itu. Bahkan mohon maaf, marbot-marbot pembersih-pembersih masjid diumrohkan. Tersentuh hati saya. Dan di hari itu juga, mohon maaf, saya tinggalkan kepercayaan saya yang lama Islam. Tahun 2017, tapi saya mengalami pergumulan Bapak Ibu. Apa benar Tuhan Yesus ini Tuhan? Bergumul panjang masuk tahun 2018. Viral dokter Terawan tentang cuci otak sampai Presiden SBY pun turun tangan. Saya ketik siapa dokter Terawan ini? Ternyata seorang dokter dan juga sekaligus TNI Jenderal. Waktu saya buka YouTube, yang terbuka itu video dia lagi nyanyi. Hidup ini adalah kesempatan. Dengar liriknya aja merinding saya Bapak Ibu. Saya bilang, ini lagu apa? Saya bilang. Jadi saya ketik lagu, judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan, ternyata lagu rohani. Saya baca, saya dengar liriknya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Merinding saya. Dan ternyata bukan saya yang merinding. Begitu saya baca komentarnya, banyak orang Islam merinding dengar lagu ini Bapak Ibu. Bukan saya sendiri. Bapak Ibu, bukan nanti di YouTube pelan gitu. Saya Muslim, tapi saya senang sekali dengar lagu ini. Saya pun sampai, ini lagu rohani orang Kristen. Ini doa. Dia minta dipakai sama Tuhan. Bukan minta kami mau hidup kaya, bebas hidup di dunia. Enggak, ternyata mereka ingin dipakai, ingin bermanfaat sama Tuhan. Merinding saya Bapak Ibu. Sejak hari itu saya kepikiran, saya mau ke gereja. Saya mau ke gereja Bapak Ibu. Tapi saya nggak punya teman Kristen. Dan kalau saya pergi ke gereja, saya ada ketakutan kalau mereka ketik. Karena saya sering lihat di depan gereja ada meja Bapak Ibu. Saya pikir isi absen, periksa KTP. Kalau periksa KTP Islam, terus mereka buka Facebook atau buka apa gitu, diketik nama saya Rada Farhan. Mohon maaf belum memperkenalkan diri. Rada Farhan. Ternyata fotonya foto yang kayak tadi, bendera hitam, ada senjata, ada ini itu. Orang kan jadi takut. Nanti dikira mata-mata. Apalagi kasus pengeboman gereja di Indonesia nggak sedikit ya Bapak Ibu. Takutnya menimbulkan trauma. Saya takut sendiri. Gimana ini caranya Tuhan biar ke gereja? Tahun 2019 masuk. Viral satu berita, pemudik dari dari Arab Saudi keluar dari Islam dan mendapatkan suaka di Kanada. Saya pikir karena saya udah keluar dari Islam, saya coba, saya ketik Kanada di Google. Yang muncul, Kanada butuh tenaga kerja 1 juta imigran. Saya pikir, wah ini kesempatan merubah nasib juga, saya pikir. Saya telusuri Bapak Ibu tentang Kanada. Gagal saya. Kenapa? Syarat pertama tuh IELTS minimal poin 5. Syarat kedua duit. Nggak ada duit nggak jadi apapun. Kalaupun ada duit nggak kepikiran saya ke Kanada Bapak Ibu. Hidup aja kita di Indonesia, ya kan? Nyerah ya. Tapi saya tiba-tiba dipertemukan dengan orang yang mau ke Kanada Bapak Ibu. Ternyata mereka orang Kristen. Sehingga satu waktu mereka tanya, Farhan, agama kamu apa? Saya bilang, saya nggak percaya Tuhan. Saya bilang waktu itu. Kalau gitu kamu saya ajak ke gereja besok. Gimana? Ayo. Dalam hati saya ini yang saya tunggu lama. Saya bilang Bapak Ibu. Jadi pergilah kami ke gereja. Ternyata gerejanya ada di dalam mall. Saya bilang, kok kita ke mall? Di lantai paling atas itu gereja kata dia. Muter, pusing kepala saya Bapak Ibu. Pusing. Naik mobil pusing. Tapi begitu masuk gereja, hilang pusing saya. Kenapa Bapak Ibu? Ceweknya cantik-cantik. Ceweknya cantik-cantik. Waduh, hilang pusing saya, langsung ke kamar mandi. Sama kayak waktu kesini, tadi saya nggak langsung masuk ruangan, kamar mandi dulu. Kaca bersih, ya kan? Baru kita cari. Begitu dengar, oh gini ternyata orang Kristen memuji Tuhan, beribadah, menyembah Tuhan. Mereka putar yang banyak banget lagunya Bapak Ibu. Salah satunya tadi, Bless the Lord of my soul, Matt Redman, 10,000 Reasons. Itu lagu yang saya dengar pertama di gereja.
di mall itu Bapak Ibu. Yang kedua lagu Sungguh Indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Saya waktu dengar itu saya bilang, masa sih Tuhan orang Kristen memikirkan hamba-hambanya sampai hamba-hambanya itu menangis Bapak Ibu dengar lagu itu. Saya melihat, ada apa ini? Terus saya dengar khotbahnya, mohon maaf ya Abi Saifuddin Ibrahim. Kalau khotbah kita kan kita nggak boleh ngobrol ya dalam khotbah. Tapi di gereja seperti motivasi. Bilang sebelah kiri kanan Anda, maju terus bro, semangat terus bro. Tahu kita ya Pak Pendeta gitu-gituin, maju terus bro. Oh iya maju, semangat terus. Waduh apa nih? Terus pendetanya bilang, ada mujizat, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada pelepasan. Apa ini saya bilang? Ada apa ini di gereja? Tapi begitu doa Bapak Ibu, doa orang Kristen panjang. Dari harga bahan pokok, polisi, tentara, orang-orang kerja di rumah sakit, petani, sampai Presiden Jokowi juga didoain di gereja. Tertegun saya. Yang lebih bikin tertegun, Wakil Presiden Ma'arif Amin didoain. Wakil Presiden itu tokoh Islam banget, Bapak Ibu, ketua MUI, mantan ketua MUI. Orang Kristen doain orang Islam sampai sebegitunya. Saya nggak pernah dalam sejarah saya beragama sebelumnya mendoakan orang Kristen, Bapak Ibu. Orang Kristen doain. Di kesempatan itu saya bilang, kalau memang Tuhan Yesus ada, kasih saya visa Amerika. Saya akan jadi pengikut Kristus. Saya gituin Bapak Ibu gereja. Dan hari ini saya bawa paspor saya Bapak Ibu. Paspor saya ini kosong Bapak Ibu. Nggak pernah keluar negeri sama sekali. Ini boleh nanti kita buka lembar-lembarannya. Ini langsung visa Amerika. Nggak ada sampel negara lain Bapak Ibu. Single, umur waktu itu saya ngajuin 2020. Pertanyaannya 3. Kamu single? Iya. Pernah keluar negeri? Amerika yang pertama saja. Padahal belum diterima, tapi saya sontak gitu. Yang ketiga waktu itu negara lain udah lockdown Bapak Ibu. China, Eropa udah lockdown duluan daripada Indonesia. Saya dapatnya 2 Maret 2020. Kasih saya bilang, dapat ini kongres, paspor di tangan, kertas putih dikasih. Kaget saya. Saya bilang, Tuhan, saya mau dibaptis. Saya ingat tantangan saya. Dulu saya bilang tantangan, sekarang saya bilang doa, maaf Tuhan, saya nantang dulu. Begitu mau ke gereja, lockdown Bapak Ibu. Pemerintah bilang libur 2 minggu. Ternyata 2 tahun lebih. Saya nggak dipanggil-panggil kerja sampai hari ini Bapak Ibu. Dan permasalahannya saya nggak ada ongkos Bapak Ibu ke Amerika. Nggak ada ongkos. Saya duit uang di rekening saya itu rekening koran hanya 4 juta rupiah Bapak Ibu. Nggak ada ongkos. Saya buka lowongan kerja Amerika di Facebook Group. Lowongan kerja. Saya buka. Saya bilang ke orang-orang, saya punya visa Amerika tapi nggak ada ongkos. Saya punya visa Amerika nggak ada ongkos. Bisa nggak ongkosin saya? Nanti sistemnya potong lagi. 1 tahun 2 bulan Bapak Ibu baru dapat. Langsung saya diongkosin orang Denver Bapak Ibu. Begitu saya tahu orang Denver yang ongkosin, kami saling kenal, ternyata yang ongkosin orang Kristen. Sampai saya bilang, Tuhan, lemas kaki saya Bapak Ibu. Ini siapa yang rencanain? Saya bilang, 1 tahun 2 bulan saya hubungin semua orang. Saya mohon maaf, keluarga kurang mampu Bapak Ibu. Orang tua saya buruh honorer. Apa yang rencanain Tuhan? Begitu sampai Denver tahun 2021 bulan Mei. Jadi bulan depan ini saya 2 tahun Bapak Ibu di Amerika. Begitu sampai Denver saya langsung ke gereja dan dibaptis. Jadi kalau tadi saya dari 212 Bapak Ibu, sekarang saya 121. Filipi 1 ayat 21. Hidup adalah Kristus dan mati adalah untung. Dan ada kelanjutannya Bapak Ibu, Filipi 1 ayat 22. Kalaupun aku harus hidup, maka aku akan bekerja menghasilkan buah. Salam kenal dari saya. Selamat datang. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat, mendengar, dan saya rasa bahwa Pendeta Saifuddin lah yang meminta dia untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan, pengalamannya mengikut Yesus Kristus. Dan saya kurang tahu juga apakah dia bersaksi ini di Indonesia atau di Amerika, yang dimana Pendeta Saifuddin sekarang berada. Saya kurang tahu, yang jelas bukan itu yang kita bahas, dan yang jelas bukan itu yang kita permasalahkan. Yang kita dengarkan adalah tentang pengalamannya mengikut
Yesus Kristus. Menurut kesaksiannya bahwa orang Kristen itu luar biasa. Ketika dia melihat orang Kristen itu, teman-teman, menjadi garam dan terang, di mana orang Kristen itu juga tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sama seperti yang dialami oleh Yesus pada saat itu ketika ada orang-orang atau pasukan dari Romawi menangkap Yesus, kemudian menyiksa, memukul, mempermalukan, namun Tuhan Yesus tidak pernah melawan. Nah, jadi ketika seorang Ahok tidak menaruh dendam pada saat itu, teman-teman, maka gambaran daripada Kristus itu terlihat lewat pribadi Ahok, dan di mana pribadi Ahok itu bisa menjadi garam dan terang bagi orang yang sudah mengenal Tuhan maupun bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi itu sungguh luar biasa kesaksiannya, teman-teman, dan kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua bahwa mari kita orang Kristen itu, jangan kita menjadi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita orang Kristen itu mari kita menaruh kasih terhadap setiap orang, mengasihi semua orang, baik itu musuh, teman, keluarga, dan lain sebagainya. Kita tetap mengasihi mereka, bahkan orang yang membenci kita sekalipun kita tetap mengasihi mereka, karena itu merupakan perintah Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus perintahkan itu kepada kita? Karena Tuhan Yesus sudah mengalami terlebih dahulu. Nah, jadi bagi kita yang mau mengikut Yesus Kristus, maka kita harus menunjukkan karakter Tuhan Yesus itu. Nah, ketika orang melihat kita, maka itu secara otomatis dia bisa percaya lewat pekerjaan Roh Kudus dan lewat kesaksian kita, lewat karakter kita, lewat sifat kita terhadap banyak orang. Nah, jadi itu dia, teman-teman, yang mau saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.